Sama-sama katakan penyerahan diri. Nah, ketika saya mau menggali firman Tuhan, saya paling senang untuk melihat kalau ibarat kata, ini adalah titik tengahnya. Saya suka melihat perannya tuh apa, dan paskanya tuh apa. Sebelum terjadinya penyerahan diri, biasanya tuh apa sih yang terjadi? Kemudian ketika kita melakukannya, kita mengerti dan kita melakukannya, kira-kira dampaknya tuh apa sih? Saya tuh suka belajar, suka tuh melihat, mengevaluasi, menganalisa segala sesuatu yang datang dalam hidup saya. Saya suka seperti itu Bapak Ibu. Sehingga ketika diberikan tema hari ini, yaitu berbicara tentang penyerahan diri, saya mencoba untuk mencari tahu, apa sih yang harus kita tahu lebih dahulu tentang penyerahan diri di awal, sehingga ketika kita mengerti tentang konsep awal terkait dengan penyerahan diri, kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan ada dampak Bapak Ibu terhadap apa yang kita lakukan. Makanya Mas Iwan, oh oke, ada, saya pikir saya pikir keyboardis sahabat saya di belakang nggak ada. Oke. Jadi kita akan cari tahu pra dan paskanya. So, next. Oleh sebab itu hari ini kita akan melihat terlebih dahulu, saya akan membawa Bapak Ibu terhadap salah satu hal yang harus kita lakukan untuk membentuk yang namanya penyerahan diri. Setelah kita mengerti cara bagaimana membentuk penyerahan diri ini, spirit penyerahan diri ini ada dalam hidup kita, maka kita akan melihat kira-kira apa sih dampaknya. Dan Bapak Ibu, apa yang saya bagikan hari ini bukan cuma sekedar apa yang saya pelajari dan saya coba gali, back dulu. Nanti saya sampai di dampak aja. Nanti setiap saya next baru dimajuin ya. Jadi apa yang saya bagikan hari ini adalah sesuatu yang saya alami Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ya kita udah sering ketemu ya. Bahkan dari bulan Januari saya ketemu, saya pelayanan di sini. Saya sampai suka cerita kayak lagi wedding ya, mempelai wanita dipersilakan untuk maju ke depan. Oke, intermezzo biar Bapak Ibu jangan terlalu tegang melihat cowok ganteng yang ada di depan ini nih. Oke, kalau kita ketemu dari bulan Januari, saya melayani di sini, saya selalu bilang ke Cici, karena Cici yang selalu berinteraksi untuk siapin Rian butuh papan tulis atau Rian butuh ini. Pasti di H-1 saya masuk rumah sakit lah, saya sakit dan lain sebagainya. Sebenarnya Bapak Ibu, saya sedang tidak menyampaikan sesuatu yang sedang saya alami. Nanti di akhir dari khotbah saya hari ini, saya akan menyampaikan apa sih yang sedang saya terjadi di momen-momen tersebut yang sedang saya alami. Tapi saya selalu berusaha untuk terus menyerahkan diri saya sama Tuhan. Apapun kondisi situasi, saya akan terus selalu berkata bahwa Tuhan, this is your life, ini adalah hidupmu. Aku hanya menjalankannya saja Tuhan. So, Bapak Ibu, teman-teman, karena mukanya masih muda-muda ya, seumuran kita Bapak Ibu, makanya panggilannya teman-teman. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita akan melihat bagaimana sih kita membentuk yang namanya penyerahan diri. Nah, Bapak Ibu tahu nggak, manusia itu terdiri dari 3 unsur. Terdiri dari, dari tubuh, jiwa, dan roh. Yes, keluarin. Terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketika kita berbicara tentang roh, Tuhan itu adalah roh dan kita punya roh juga. Ketika berbicara tentang roh atau kehidupan kita ini, ada yang namanya free will. Free will itu kehendak bebas. Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan apapun yang kita pengen lakukan di atas muka bumi ini. Kita mau melakukan kesejahatan, yes, Tuhan bilang silahkan. Kita mau melakukan kebaikan, yes, silakan. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada dampaknya. Daud ketika dia melakukan dosa, dia melakukan perzinahan dengan Batsyeba, itu ada dampaknya. Sekalipun Tuhan maafin dia. Bapak Ibu tahu dampaknya apa? Bapak Ibu tahu nggak dampaknya apa? Dampak dari apa yang dia dan Batsyeba lakukan adalah anak yang dikandung Batsyeba harus mati. Dan itu mati, beneran mati. Padahal Daud udah datang sama Tuhan. Daud bilang begini, Tuhan maafkan Tuhan. Tuhan ampun. Bahkan Daud berpuasa untuk kesalahannya dia. Tapi tiba-tiba di dalam raja-raja ya itu. Tiba-tiba
Orang-orang berbisik-bisik dan Daud mulai tahu, oh ternyata anaknya meninggal. Anaknya sudah mati dan dia tanya, anaknya udah mati ya? Iya, anaknya udah mati. Dan ketika anaknya udah mati, yang Daud lakukan apa? Dia tetap datang sama Tuhan, dia nggak meninggalkan Tuhan. Sehingga apa? Ada dampaknya lagi. Dosanya dia, anaknya mati. Tapi ketika dia tetap berharap sama Tuhan, apa dampaknya? Dampaknya akhirnya lahirlah Salomo dari Betsheba. Salomo adalah apa? Orang berhikmat, yang paling berhikmat yang ada di muka bumi ini. Dilihat atas apa? Atas dampak dari Daud dan Daud lakukan. Makanya hari ini Bapak Ibu, kita mulai renungkan. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita, pasti itu ada konsekuensinya. Tuhan maha ampun, yes. Maha kasih, yes. Tapi setiap hal yang kita lakukan, pasti ada konsekuensinya. Nah, Bapak Ibu, ketika berbicara tentang roh, ketika berbicara tentang kehidupan kita, itu Tuhan kasih kehendak bebas. Nah, tapi ketika berbicara tentang tubuh dan jiwa, ada salah satu penelitian, saya pernah share di gereja ini waktu itu, yaitu ada salah satu guru besar di Amerika namanya Sandy McGregor. Dia adalah guru besarnya terkait dengan neurolinguistik. Next. Ada salah satu penelitiannya dia yang dia tuangkan dalam bukunya dia, judul bukunya The Peace of Mind. Yang dia katakan di situ bahwa next, pikiran kita itu dikendalikan oleh dua hal. Pikiran kita itu terdiri dari dua bagian, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Next. Pikiran sadar, menurut penelitian, Bapak Ibu penelitiannya ini bukan asumsi. Kalau asumsi dia melihat sesuatu, dia bisa, oh itu asumsinya dia, oh itu botol aqua, itu asumsi. Dia berpikir dan dia berasumsi. No, tapi yang dia tuangkan dalam sini adalah hasil penelitiannya dia. Dia kumpulkan sejumlah orang, populasi orang, kemudian dia teliti. Dia lihat behaviornya orang itu, gerak-gerik orang itu, dan lain sebagainya. Sehingga keluarlah hasil penelitiannya dia yang berkata terkait dengan pikiran, terkait dengan jiwa atau pikiran. Itu ada 12% kehidupan kita itu dikendalikan oleh pikiran sadar. Pikiran sadar kita nih, pikiran sadar kita Bapak Ibu. Menurut penelitiannya dia, itu hanya mengendalikan 12% dari kehidupan kita. Dan 88% majority kehidupan kita, yang paling dominan kehidupan kita, dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Kalau Bapak Ibu bilang, masa sih? Masa kehidupan gua dipimpin oleh kehidupan bawah sadar? Yes. Dia kasih contoh gini. Bapak Ibu kalau misalnya diterima dalam satu pekerjaan, kantor baru, terus Bapak Ibu mau pergi ke kantor baru tersebut. Hari pertama Bapak Ibu harus ingat kan, oh ini jalannya lurus, terus nanti ada lampu merah belok kanan, nanti habis itu belok kiri dan sampai. Secara sadar Bapak Ibu harus ingat jalan tersebut kan, harus ingat rute-rutenya. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan itu setiap hari selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Bapak Ibu pasti akan secara sadar itu akan masuk dalam your subconscious atau pikiran bawah sadar. Sehingga pada suatu kali mungkin pas mau berangkat kantor nih, tiba-tiba terima informasi bad news, berita buruk. Bapak Ibu pasti lagi nyetir atau lagi bawa motor, pasti kepikiran di situ, aduh gimana ya, kenapa kok bisa itu terjadi, aduh kok bisa ya. Tiba-tiba udah sampai aja di lampu merah, lagi tunggu di lampu merah, tapi kayak pikiran masih mikir, aduh kenapa itu bisa terjadi. Tiba-tiba udah sampai aja di parkiran. Yang mengendalikan kita, terus tiba-tiba kita sampai parkiran, terus kayak, kok udah sampai ya. Yang mengendalikan kita, menurut penelitiannya dia, that is our unconscious mind. Atau ada orang yang bilang subconscious mind. Nah, pikiran itu yang memimpin kita 88%. Sehingga, kalau Bapak Ibu tanya, kenapa ini saya harus sampaikan ini? Tujuannya adalah supaya sejak dini, Bapak Ibu mengisi pikiran bawah sadar kita dengan hal-hal yang baik Bapak Ibu. Karena kenapa? Makanya ada orang kan ketika dia kesandung latah negatif. Karena kenapa? Dia mengisi hal-hal yang negatif dalam pikirannya dia. Sehingga itulah yang keluar. Nah, dalam bukunya dia juga, dia bilang gini, jadi segala sesuatu yang kita dengar berulang kali, berulang-ulang kali, atau kita lakukan berulang-ulang kali, maka hal tersebut akan masuk di dalam subconscious kita. Makanya ada orang kan, atau enggak anak kecil deh,
Anak kecil kalau dulu Bapak Ibu suka pernah lihat berita, dia suka nonton Mike Tyson, tinju ya, gitu-gitulah pokoknya. Iya pokoknya gitu, tinju lah atau apalah. Terus akhirnya Smackdown, ya benar 100 tuh. Siapa yang bilang? Mas Iwan. Nah di Smackdown, akhirnya dia ketemu temennya karena dia biasa lihat itu di repeat terus. Setiap hari dia nonton. Dan akhirnya dia coba ke temennya. Akhirnya apa? Sesuatu terjadi. Hal yang sama Bapak Ibu. Kalau kita lihat sesuatu yang negatif, dengar negatif, omongan negatif. Menurut penelitiannya dia, itulah yang akan masuk di dalam pikiran kita dan yang mengendalikan kehidupan kita. Sampai akhirnya, secara nggak sadar, yang kita lakukan, kita jahatin orang, kita nggak sadar kita lagi jahatin orang. Karena kenapa? Basicnya kita udah nonton hal-hal begitu, kita isi pikiran-pikiran begitu. Sampai akhirnya orang bilang begini, lu sadar nggak sih? Lu nyakitin dia loh. Masa sih gue nyakitin dia? Karena kenapa? Secara unconscious mind, kita mengisi hal-hal yang negatif dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan bilang gini. Makanya di dalam buku ini kan bilang, hati-hati dengan kita mengisi pikiran unconscious mind kita. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, relatednya sama ini, bagaimana penyerahan diri. Bapak Ibu, mujizat, berkat Tuhan, dan lain sebagainya, manifestasi Tuhan dan lain-lain, itu semua tergantung dari iman. Sama-sama bilang iman. Iman kita itu akan menentukan kedahsyatan dan kedaulatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita nggak punya iman, ya udah, nothing. Kita nggak akan bisa melihat berkat Tuhan. Ketika kita punya iman, di saat itulah berkat Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan bilang gini, di dalam Roma 10 ayat 17, next. Firman Tuhan bilang gini, jadi, katakan sama-sama jadi. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana iman timbul Bapak Ibu? Seperti yang tadi saya bilang, kita akan, kalau ini penyerahan diri, kita mau cari tahu dulu nih, bagaimana membentuk penyerahan diri itu. Penyerahan diri itu dibentuk dari gimana? Kita mendengar firman Tuhan. Karena dengan kita mendengar firman Tuhan, iman kita itu bisa timbul. Nah, pertanyaan sekarang. Kalau kita harus mendengar firman Tuhan, berarti kalau kita tarik mundur lagi, berarti kita harus sering-sering mengucapkan firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, hari-hari ini, di saat kondisi lagi sulit, orang, coba Bapak Ibu lihat kan beberapa waktu yang lalu, satu lowongan pekerjaan, ribuan orang datang. Sulit banget, dunia makin sulit, makin susah. Dan di saat dunia lagi sulit kayak gitu, makin susah kayak gitu, pertanyaannya, iman kita ada nggak? Kalau iman kita nggak ada, balik lagi mundur satu step ke belakang. Kita sering dengar nggak firman Tuhan? Karena gimana? Iman ini timbul dari pendengaran kita akan firman. Kalau kita nggak sering dengar firman, kita mundur lagi satu step. Kita sering sebut firman nggak dalam hari-hari kita? Next. Karena firman Tuhan bilang gini Bapak Ibu. Lukas 6 ayat 45 berkata gini. Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Jadi kalau mulut kita jarang memperkatakan firman Tuhan, kalau mulut kita jarang kita mengucapkan kalimat berkat, berarti hati kita juga ada yang salah Bapak Ibu. Kalau dari hati kita ini udah gak bener, hati kita isinya iri hati, dengki, lihat orang diberkati langsung kayak, kok cuma dia doang. Terus kita mulai sirik dan lain sebagainya. Hati kita diisi sama sesuatu yang gak baik. Kalau hati kita udah diisi sesuatu yang gak baik, otomatis firman Tuhan bilang, mulut kita juga pasti gak baik. Hati kita gak baik, lihat orang diberkati langsung mulai sirik, cari orang langsung kayak, coba lihat tuh, mungkin juga dia pinjaman, mungkin juga gade ini, gade itu. Padahal, mungkin Tuhan lagi berkati orang itu loh. Cuman karena kita nggak isi hati kita dengan kebaikan, nggak isi hati kita dengan firman, akhirnya yang keluar dari mulut kita bukan firman, bukan kebaikan. Dan karena bukan kebaikan, bukan firman yang keluar, telinga kita nangkap tuh apa yang kita bilang. Sehingga telinga kita nangkap,
perkataan-perkataan iblis itu, akhirnya itulah yang masuk dalam pikiran kita. Dan akhirnya itulah yang memimpin kehidupan kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan? Kalau step-step ini semua itu kita nggak lakuin. Kalau dalam dunia bisnis ada yang namanya efek domino. Efek domino itu apa? Satu digerakkan, dia akan bergerak semua sampai ke ujung-ujung. Hulu digerakin sampai ke hilir dia akan bergerak. Ketika hati kita diisi dengan hal-hal yang baik, maka perkataan kita akan baik, dan ketika perkataan kita akan baik, telinga kita akan nangkap itu, dan ketika kita dengar perkataan yang baik yang keluar dari mulut kita, maka itu akan muncul iman. Dan ketika iman itu muncul, di saat itulah kita akan berani berkata bahwa masalah apapun terjadi, aku akan tetap berharap, aku akan tetap menyerahkan hidupku sama Tuhan. Karena Tuhanlah empunya segala sesuatu. Aku boleh jatuh tapi aku gak akan pernah sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang kuat menopang, memimpin. Kita dapat berkata-kata demikian karena apa? Karena hati kita diisi dengan firman. Makanya penting sekali Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar kita tertanam di hari Minggu. Tapi kita harus ada dalam komsel, kegiatan-kegiatan pemuritan. Karena kenapa? Dengan demikian kita bisa semakin banyak kita berbicara tentang firman. Dan semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, semakin banyak kita diskusi firman. Itu yang masuk dalam pikiran bawah sadar kita, itu yang masuk dalam hati kita. Sehingga ketika ada masalah terjadi, itu semua yang langsung keluar Bapak Ibu. Dan ketika itu keluar, ditangkap sama telinga kita, terbentuklah iman kita. Dan ketika iman terbentuk, sudah saya katakan di awal, itu adalah kunci atau itu adalah gerbang awal untuk kita melihat manifestasi Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita akan belajar bersama-sama dari kisahnya Abraham. Next. Abraham, sebelum namanya menjadi Abraham, terlebih dahulu namanya, ada yang tahu nggak? Yes, Abram. Namanya Abram. Nah, di dalam Kejadian 13 ayat 16 sampai ayat 17, ini menceritakan tentang bagaimana Abraham bersama dengan Lot harus berpisah. Abraham bilang gini, Lot, kalau lu pilih sebelah sana, gue akan pilih sebelah sini. Tapi kalau lu pilih sebelah sini, gue akan pilih sebelah sana. Dan Tuhan bilang gini, dan akhirnya mereka pilih, Lot pilih, dan akhirnya Abraham memilih area opposite-nya, area yang tidak dipilih oleh Lot. Dan ketika Abraham pergi ke sana, Tuhan berfirman begini di dalam ayat yang ke-16. Bapak Ibu lihat nih, Kejadian 13 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Dan aku Tuhan Allah berfirman gini, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan diberikan negeri itu. Pertanyaan saya, ketika Abraham, Tuhan bilang gini, Abraham, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Debu tanah, siapa yang bisa hitung debu tanah? Nggak ada yang bisa hitung debu tanah di atas muka bumi ini. Banyak banget. Pertanyaan saya, ketika Tuhan berfirman demikian, apakah Abraham sudah punya anak? Apakah Abram sudah punya anak? No, belum ada. Dan Abram pergi ke tanah yang telah ditetapkan, dan dia hidup di sana. Bapak Ibu tahu ketika Tuhan memberitakan firman ini, berbicara kepada dia demikian, dia belum punya anak. Tapi ketika dia tinggal di situ, dia diberkati Tuhan berlipat kali ganda Bapak Ibu. Sampai satu waktu Tuhan datang dalam mimpinya dia, dan Tuhan bilang gini, jangan takut, hai Abram, upamu besar. Terus tiba-tiba dia bilang gini, Tuhan, apakah yang engkau lakukan terhadap hambamu ini, terhadap aku, dia bilang. Dengan kata lain, dia bilang gini Bapak Ibu. Dengan kata lain, dia bilang gini. Tuhan, buat apa lu berkati gue banyak banget seperti ini nih? Buat apa semua berkat-berkat ini? Kalau toh Eliezer juga yang bakalan warisin kekayaan ini.
Mana Tuhan bilang bahwa keturunanku akan seperti debu tanah banyaknya. Tapi kok sampai hari ini nggak ada. Sia-sia nih berkat-berkat semua ini nih. Karena Eliezer yang akan nanti melanjutkannya. Ketika Tuhan melihat respon Abraham seperti itu. Yang Tuhan lakukan, mari sama-sama kita baca di dalam Kejadian 17 ayat 5. Next. Yes. Tuhan bilang gini. Ketika Tuhan melihat respon Abraham waktu itu, Tuhan bilang, oke, berarti ada sesuatu yang harus diubah dalam hidupnya Abraham. Dengan cara apa? Dia mengubah namanya. Tuhan bilang gini, karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Bapak Ibu tahu, dari Kejadian 13 sampai Kejadian 17 ini, Kejadian 17 ini terjadi, Bapak Ibu. Jadi sekitar 15 tahun, Abraham itu diberkati berlimpah kali ganda, berlipat kali ganda. Tapi janji Tuhan terkait keturunan, dia belum bisa lihat sampai hari itu. 15 tahun dia gak bisa lihat, Bapak Ibu. Makanya dia bilang, Tuhan buat apa nih semua berkat-berkat ini nih? Kalau Eliezer juga yang bakalan warisin. Mana janjinya keturunan? Dan ketika Tuhan ganti namanya dari Abram menjadi Abraham, artinya Abraham apa? Bapa segala bangsa. Bapa segala bangsa artinya apa? Dia punya banyak anak. Anak-anaknya dia yang akan memimpin bangsa-bangsa. Bapak Ibu tahu, ketika Tuhan menggantinya namanya dia, otomatis kan ketika dia mau ketemu orang, berkenalan, nama gua Abraham, Bapa segala bangsa. Perkenalkan, nama gua Abraham, Bapa segala bangsa. Sekalipun pas dia kenalin gitu, Abraham Bapa segala bangsa, orang bilang gini, Bapa segala bangsa apaan, anak aja gak ada. Tapi dia tetap memantapkan dirinya dia. Dia bilang, Bapa segala bangsa, Abraham. Sekalipun hari itu dia gak bisa melihat, dia belum melihat janji Tuhan, tapi tetap dia memperkatakan. Dan ketika dia memperkatakan, saya percaya telinganya dia dengar, sehingga timbul jadi iman. Bapak Ibu tahu, 1 tahun kemudian, sejak ayat ini, 1 tahun 12 bulan kemudian, tiba-tiba Sarah melahirkan, Bapak Ibu. Kalau 12 tahun ini dia 12 bulan kemudian dia melahirkan, berarti kalau kita tarik mundur, berarti kan 9 bulan proses seseorang hamil ya. 9 bulan. Berarti kalau 12 bulan kurang 9 bulan, berarti kan ada sisa gap 3 bulan. Nah, di 3 bulan itu, Bapak Ibu, Abraham terus memperkatakan, Bapa segala bangsa. Sampai akhirnya, apa yang terjadi? 3 bulan ketika dia memperkatakan hal demikian, Sarah melahirkan. Dan ketika dia hamil dan melahirkan, akhirnya dia bisa melihat keturunan. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, seperti yang saya taruh di dalam PowerPoint, isi hati kita itu akan menentukan isi perkataan kita, Bapak Ibu. Karena dengan perkataan kita, perkataan yang baik, dengan kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat firman, kalimat berkat, maka itulah yang akan menentukan iman kita dalam kehidupan kita. Kalau hari ini Bapak Ibu dengar firman Tuhan terus ogah-ogahan, apa sih yang dia ngomong? Ya udah, mungkin kehidupan Bapak Ibu terjadi demikian karena kenapa? Bapak Ibu tidak menangkap firman Tuhan yang sedang Tuhan sampaikan. Kehidupan ini kan seperti seperti kita lagi pegang handphone. Untuk kita bisa tahu semua fitur yang ada dalam handphone ini, kan kita harus baca manual booknya kan. Oh, manual booknya, ternyata untuk mengoperasikan ini harusnya seperti ini. Ada manual book. Nah, manual book kita apa? Firman Tuhan, Bapak Ibu. Ada yang namanya blind spot. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita nggak bisa lihat. Apa yang bisa kita lakukan terkait blind spot itu? No alternative way. Kita harus back to the Bible. Kita harus balik lagi ke firman Tuhan. Makanya ada orang yang sampai hari ini udah tinggal dalam Kristus, tapi hidupnya begitu-begitu aja. Ya mungkin dia gak pernah isi hatinya dengan firman. Yes, hadir di gereja, tapi gak pernah mau fokus. Mungkin lagi duduk begini, abis ini makan apa ya? Abis ini mau pergi ke SMS, di SMS lagi ada diskon ini. Padahal lagi dengar firman loh Bapak Ibu.
Atau enggak mungkin lagi dengar firman terus kayak, aduh ini utang belum dibayar, aduh ini kesehatan, kayak gimana dokter udah vonis kayak gini, aduh nanti pulang ke sana nanti si ini udah. Bukankah kita harus duduk dengar firman Tuhan sebagai guideline hidup kita? Karena itulah yang akan menentukan kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu bilang gini, wah Rian kemarin setiap kali sharing di sini selalu bilang tentang kedahsyatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Karena kenapa? Itu yang saya alami. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk selalu taat sama Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Seperti Abraham alami 15 tahun sejak janji dikatakan buat dia. Abraham bilang, Tuhan bilang kan, engkau keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya. Tapi kenapa 15 tahun kemudian baru terjadi? Karena kenapa? Mungkin ada sesuatu yang harus Tuhan beresin dalam hatinya dia. Bangsa Israel ketika mau masuk ke tanah perjanjian. Kalau Bapak Ibu udah pernah pergi ke Israel, dari Mesir mau pergi ke Israel, itu gak butuh waktu lama. Pakai kendaraan aja nggak sampai 1 hari, nggak sampai 2 hari untuk sampai ke Israel pakai bus. Itu deket banget. Tapi kenapa bangsa Israel harus berputar berpuluh-puluh tahun? Karena kenapa? Tuhan pengen bentuk mereka punya ego. Tuhan pengen bentuk mereka punya, apa sih? Ketika mereka mengecap berkat Tuhan, Tuhan kasih mana? Hari itu juga mereka bersyukur, mereka beria-ria, roti langsung turun. Tapi setelah hari-hari mereka terima itu, apa yang terjadi? Mereka bersungut-sungut. Mereka bilang, duh Tuhan udah bosen makan beginian. Kalau dulu masih tinggal di Mesir, dulu makan daging, makan ini kayak gitu. Tapi Tuhan masih baik loh. Tuhan kirim burung puyuh. Tapi karena mereka serakah rakus, akhirnya harus dihabiskan juga mereka yang ada di yang ada di tanah di padang gurun tersebut. Mengapa banyak anak Tuhan lambat untuk bisa melihat mujizat terjadi? Mengapa anak Tuhan lambat melihat promosi terjadi dalam pekerjaan? Mengapa banyak anak Tuhan yang sampai hari ini tidak terjadi hubungan yang baik di dalam keluarga? Anak, orang tua, anak, kakak, adik. Karena kenapa? Ada proses yang kita tahan sampai hari ini kita masih jaga ego kita Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan akan berkati kita kalau dalam hal-hal demikian kita masih tahan Bapak Ibu. Bangsa Israel yang sudah saya bilang kan, kalau suatu waktu nanti Bapak Ibu dapat berkat atau yang udah pernah pergi, benar kan? Menuju ke gate, ke apa ya? Gate-nya mau masuk ke negara Israel, itu nggak butuh waktu 2 hari. 1 hari aja pakai bus itu sampai. Tapi kenapa mereka harus berpuluh tahun? Karena Tuhan pengen kikis mereka punya kehidupan Bapak Ibu. So hari ini Bapak Ibu, hati kita yuk sama-sama kita introspeksi hati kita. Karena makanya Tuhan bilang kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena kenapa? Dari situlah terpancar kehidupan Bapak Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu udah lama tinggal dalam Kristus, terus nanti harus sekian tahun baru bisa melihat miracle, harus sekian puluh bulan baru melihat miracle. Enggak, Tuhan tuh enggak ada konsep-konsep demikian. Semakin kita cepat mengalami proses dan cepat tunduk submission, menyerahkan diri kita sama Tuhan, semakin cepat juga kita akan melihat jalan keluar Tuhan kasih. Makanya ya, wanita pendarahan, dia bilang gini, gak apa-apa gue gak ketemu Yesus, asalkan kujamah saja jubahnya. Dia bilang, cuma dia punya iman aja nih, jubahnya Yesus dia jamah, aku pasti sembuh. Imannya dia, Bapak Ibu. Dan benar terjadi kan, dia cuma pegang ujung jubahnya, dan saat itu juga terjadi mujizat. Hari ini saya mau ingatkan Bapak Ibu lagi, Bapak Ibu. Mujizat Tuhan itu sebenarnya udah deket banget. Tuhan tuh udah gak sabar banget pengen kasih. Tapi Tuhan balik lagi ke kita. Kita punya penyerahan diri gak sama Tuhan? Kita punya rasa Tuhan, aku serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu. Aku gak mau ngandalin lagi semua ada yang dalam hidupku. Tuhanlah yang berotoritas penuh dalam hidup ini. Dan ketika kita isi hati kita dengan firman Tuhan, dengan perkataan yang baik,
maka itulah yang akan kita ucapkan dan kita dengar, dan itulah yang akan muncul sebagai iman Bapak Ibu. Makanya hari ini, siang hari ini, yuk sama-sama kita berkomitmen untuk yuk isi hati kita, bukan cuma sekedar aktif di gereja, bukan cuma sekedar aktif datang dalam kegiatan-kegiatan rohani, tapi kita harus mengerti bahwa setiap firman yang kita dengar, kita pastikan itu semua masuk dalam hati kita. Kita pastikan itu semua tertanam dalam hati kita, supaya itu yang akan menjadi guideline buat kehidupan kita Bapak Ibu. Next. Oke. Sehingga, sudah saya katakan tadi, untuk membentuk penyerahan diri, itu harus ada yang namanya iman. Tadi kita udah berbicara tentang bagaimana kita membentuk iman. Yaitu, isi hati kita dengan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan tersebut, kemudian kita ucapkan, dan ketika kita ucapkan, telinga kita dengar dan telinga kita nangkap, akhirnya lahirlah sebuah iman. Colek kiri kanannya dan bilang gini, pastikan ada iman dalam hidup kita. Yes, kasih senyum paling terbaik terus bilang, pastikan. Karena kayaknya muka-mukanya udah makin tegang, makin kayak filmnya nih makin tengah, makin menuju ke klimaksnya, terus kayak semuanya, apa ini isinya, apa nih ujungnya gitu. Tenang Bapak Ibu, cowok ganteng masih ada di sini. Oke. Ketika Bapak Ibu sudah mengerti firman Tuhan ditaruh dalam hati ini, kemudian kita ucapkan, lahir menjadi iman, akhirnya nanti satu saat, someday, firman Tuhan bilang di dalam Yohanes, we will see the goodness of the Lord akan terjadi. Kebaikan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya akan angkat terkait dengan kisah dari Yosafat. Dalam 2 Tawarik 20. Dalam 2 Tawarik 20 ini, sebelum kita akan baca ayatnya, ini menceritakan tentang bagaimana Yosafat itu dikepung oleh 3. Yosafat dan kerajaannya dia, Yehuda dan Yerusalem, itu dikepung oleh 3 bangsa besar. Bapak Ibu bayangin ya, 3 bangsa besar, berarti Yosafat itu kerajaannya nggak besar dong. Kalau ada 3 bangsa besar mengepung dia. Ibaratnya kalau saya bisa gambarin, kayak contoh seperti ibadah 1 tadi saya bilang gini. Ibaratnya gini, Timor Leste lagi dikepung oleh Amerika Serikat, Rusia, sama Cina. Kira-kira Timor Leste bisa hadapin mereka bertiga itu enggak? Secara kekuatan tenaga perang, jumlah tentara dan lain sebagainya, secara manusia itu mungkin nggak bisa mengalahkan mereka. Nah, gambarannya seperti itulah kisah yang akan kita baca hari ini. Nah, Bapak Ibu yang bawa catatan, yuk sama-sama ditulis. Yang bawa Alkitab atau bawa handphonenya, coba sama-sama kita buka ayatnya di dalam 2 Tawarik 20. Supaya kita baca sama-sama ayat demi ayat, supaya itu masuk dalam pikiran kita, merema dalam hidupan kita, sehingga kita bisa mengerti. Dan ketika ada sesuatu yang terjadi, ayat itu bisa ke-recall kembali Bapak Ibu. Yuk sama-sama kita buka di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang pertama. Karena saya nggak masukin di dalam PowerPoint, bisa dibantu. Yes. Nah, gitu dong. Semua handphone tuh dibuka. Tapi jangan buka handphone tapi lagi Google ya. Aduh, tempat makan babi terenak di... Jangan Bapak Ibu, ingat hati kita, yuk kita sama-sama isi dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Makanan nanti aja, kalau nggak ngerti soal sini, tanya Kak Wardo paling menguasai di sini. Oke, mari sama-sama kita baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu. 2 Tawarik 20 ayat yang pertama. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu lihat ayat yang ketiga. Ketika Yosafat dan kerajaannya dia lagi diserang sama 3 bangsa ini, yaitu Bani Moab, Bani Amon, dan orang Meunim, kira-kira responnya Yosafat apa? Ayat yang ketiga, dikatakan gini, Yosafat menjadi takut. Karena kenapa? 3 bangsa besar Bapak Ibu.
Secara manusia, ya dia manusia, makanya dia punya rasa takut. Dia dikepung sama 3 bangsa besar, dia bakalan dijarah. Secara manusia, wah ini gak bakalan bisa menang nih. Wah siap-siap aja kita jadi jarahan mereka nih. Siap-siap aja nih kita jadi budaknya mereka nih. Makanya Yosafat menjadi takut. Tapi kita lihat nih, respon orang yang punya hati yang benar, itu seperti apa? Respon Yosafat. Lalu Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Pertanyaan saya sebelum kita lanjut, ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah keharmonisan rumah tangga, suami istri suka cekcok di rumah, anak nggak denger-dengeran lagi, orang tua juga mungkin nggak ini sama anak dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah kita melakukan respon seperti yang Yosafat lakukan? Dia mencari Tuhan dan dia berpuasa. Hari-hari ini apakah kita melakukan demikian Bapak Ibu? Kita sama-sama pertanyakan dalam diri kita Bapak Ibu. Karena hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Kita lanjut. Ketika Yosafat menjadi takut dengan masalah yang lagi dia hadapi, dikepung sama 3 bangsa besar, dia mencari Tuhan dan dia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Ayat yang keempat. Setelah dia suruh orang semua berpuasa, ayat yang keempat dikatakan demikian. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, ayat ini seperti di ibadah raya pertama tadi saya katakan, saya masih ingat until now, I still remember bagaimana Kak Wardo dan Ciheni ajarin tentang the power of unity dalam kehidupan saya. Bagaimana ketika kita mengharapkan sesuatu, kita harus sepakat. Ketika ada di rumah ada siapa aja, ada mama, papa, ada anak, sepakat sama mereka untuk meminta sesuatu sama Tuhan. Pertanyaannya sekarang, ketika kita mengharapkan sesuatu terjadi dalam rumah kita, apakah kita sepakat bersama dengan keluarga kita? Kalau misalnya ya kakak kita yang hari ini mungkin drugs dan lain sebagainya, apakah kita adik bersama dengan orang tua, kita sepakat berdoa buat dia? Atau kita doa masing-masing aja? Yang penting kan Tuhan tahu. Yang penting kan ya udahlah, orang tua doa di kamar, kita doa di sini. Tapi kalau kita mau belajar dari ayat ini, mereka kumpul semua dan apa yang Kak Wardo dan Ciheni ajarin ke saya waktu itu, the power of unity. Waktu itu diangkat tentang Kejadian 11. Sampai hari ini saya ingat banget. Tentang Menara Babel. Ketika mereka mau bangun Menara Babel. Dikatakan itu dari utara kumpul saya lupa mereka kumpul kemana. Yang pasti mereka dari berbagai penjuru. Mereka kumpul di dalam satu titik. Dan mereka membangun menara. Dan Tuhan bilang gini. Apapun yang mereka melakukan. Tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Itu Tuhan lo ngomong ketika mereka orang-orang yang ada di bumi itu sepakat. Yang Yosafat lakukan, mereka kumpul dari semua yang ada di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat yang keempat tadi, mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Sepakat mereka mencari Tuhan. Ayat yang kelima Bapak Ibu, ayat yang kelima. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Ayat yang ke-6, dan berkata, Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segala kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Ayat yang ke-7, bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Ayat yang ke-8, lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini dan di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar
sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Sekarang, lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Ayat yang ke-11, lihatlah, sebagai pembalasan, mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ayat yang ke-12. Ya Allah kami, kata Yosafat, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yosafat, di saat Yosafat lagi takut Bapak Ibu, ayat yang ketiga, ketika Yosafat mendapat informasi ini, ayat yang ketiga dikatakan bahwa Yosafat menjadi takut. Tapi ketika Yosafat menjadi takut, di ayat-ayat yang tadi yang kita baca, yang Yosafat katakan, apakah isi perkataan ketakutan? Apakah dia akan bilang, woi rakyatku, siap-siap kita akan menjadi tawanan, siap-siap kita akan menjadi kita akan diserbu sama mereka, kita akan kalah. Enggak. Yang Yosafat sampaikan, yang Yosafat katakan adalah kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Dia bilang, bukankah engkau yang memiliki kekuatan, bukankah engkau Allah? Dia memperkatakan perkataan-perkataan yang baik. Dia memperkatakan firman Tuhan Bapak Ibu. Sekalipun dia masih takut. Makanya di ayat yang ke-12, dia berkata demikian. Di saat dia masih merasa takut Bapak Ibu, dia bilang gini, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, makanya dia takut yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi, sama-sama katakan tetapi, mata kami tertuju kepadamu, kepada Tuhan. Di saat Yosafat dan segenap rakyat Yehuda dan Yerusalem lagi mengalami ketakutan, Yosafat tetap memberitakan kedahsyatan Tuhan, dan dia bilang gini, kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami, segenap bangsa Yehuda dan Yerusalem, tertuju kepada Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ketika masalah menghimpit, kondisi menekan kita menjadi takut. Apakah mata kita tetap tertuju kepada Tuhan atau tertuju kepada masalah, situasi yang menghimpit kita Bapak Ibu? Dokter bilang gini, wah ibu ini udah gak ada harapan lagi untuk hidup. Apakah mata kita masih tertuju kepada kedaulatan Tuhan atau tertuju kepada apa kata dokter? Sudah saya sampaikan waktu lalu, mama saya divonis dokter, udah gak ada harapan lagi buat hidup. Dokter bilang kita udah angkat tangan, medis udah gak tahu lagi treatment apa yang harus dilakukan. Tapi fokus saya dan keluarga saya, papa saya dan kakak saya, kami fokus kepada kedaulatan Tuhan, kepada keselamatan Tuhan, kepada kejayaan Tuhan. Kami sepakat, kami bilang, apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik, Tuhan dahsyat. Itulah yang selalu kami katakan. Sampai akhirnya yang tadinya dokter bilang gak ada harapan buat hidup, sampai hari ini, tahun 2010 sampai 2025, 15 tahun, mama saya tidak pernah terkapar lagi di rumah sakit. Papa saya tiba-tiba hilang, pergi sama perempuan lain, di saat keuangan saya pun belum stabil. Saat-saat itu saya tetap berkata bahwa saya, mama saya dan kakak kami bersepakat, kami bilang apapun yang terjadi, situasi boleh seperti itu, tapi Tuhan tetap baik. Orang bilang gini, apa guna lu melayani Tuhan? Lu melayani kayak gitu. Mama saya di Manado sebagai wakil gembala. Orang bilang gini, wakil gembala tapi suaminya pergi ninggalin. Apaan tuh kayak gitu. Orang bilang gini, si Rian juga sana kuliah teologi tapi coba lihat aja tuh, keluarganya terbengkalai, papanya pergi. Dalam situasi-situasi seperti itu, saya, mama saya dan kakak saya tetap bersepakat, apapun kondisi seperti itu, kami selalu berkata bahwa Tuhan baik. Mata kami tetap tertujukan kepada Tuhan, atas kedaulatan Tuhan. Sekalipun hari-hari itu hari-hari yang pahit, tapi kami selalu berkata bahwa Tuhan baik. Sampai akhirnya tahun 2020, tiba-tiba papa saya balik. Dan ketika papa saya balik,
keluarga kami dipulihkan. Dipulihkan bukan cuma dari sisi relation, tapi keluarga kami diberkati, usaha mama saya diberkati, saya juga dipromosi di pekerjaan dan lain sebagainya. Bahkan saya undang tim praise and worship karena saya akan segera selesai. Oke, sebelum saya akan masuk ke kesaksian saya, kita akan baca ayat lanjutan. Ketika Yosafat bersama dengan seluruh bangsa Yehuda dan Yerusalem sepakat untuk tetap mata mereka tertuju kepada kedaulatan Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu yang terjadi? 3 bangsa besar itu sedang mengepung bangsa Israel. Tiba-tiba mereka lagi berseru, Yosafat lagi mengatakan tentang kedahsyatan Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan mereka bilang bahwa mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Tiba-tiba ada salah satu orang dari suku Lewi tiba-tiba dihinggapi oleh Roh Allah, dan dia bilang gini, "Hai Yosafat bersama dengan seluruh bangsa Yehuda dan Yerusalem, jangan takut. Aku Tuhan Allahmu yang akan berperang melawan mereka." Bapak Ibu tahu nggak? Ketika Tuhan hinggap di dalam salah satu orang Lewi itu, tiba-tiba Tuhan bilang gini, "Gak usah takut. Karena sekalipun mereka raksasa-raksasa yang ada di depan mereka, di depan kalian, Aku Tuhan Allahmu yang akan berperang melawan mereka." Yuk sama-sama kita lihat ayat yang ke-20. Ayat yang ke-16 dulu deh. Ayat yang ke-16. "Besok haruslah kamu turun menyerang mereka." Lihat ya, 3 bangsa besar nih lagi ada di depan, udah siap sama lembing, udah siap sama panah, tombak, semuanya. Tapi Tuhan bilang gini, "Besok haruslah kamu turun menyerang mereka." Secara kekuatan perang kita nggak kuat nih, tapi Tuhan bilang maju. Tuhan bilang gini, turun, mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, "Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur," kata Tuhan. "Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu." Katakan amin. "Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. "Lalu berlututlah Yosafat dengan muka ke tanah, dan seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya." Ayat ke-19. "Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dan Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring." Bapak Ibu, makanya kenapa ketika kita datang ke ibadah, ketika lagi praise and worship, jangan sibuk main handphone, jangan sibuk lihat kiri kanan. Karena kenapa? Di saat kita puji-pujian, ada lawatan Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kenapa ada orang lagi menyembah Tuhan, tiba-tiba dia bisa sembuh tanpa dia harus ditumpangkan hamba Tuhan? Karena kenapa? Mujizat Tuhan bisa terjadi di saat puji-pujian, Bapak Ibu. Ayat yang ke-20. "Keesokan harinya, pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, 'Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem.'" Dia bilang gini nih, udah mau maju nih. Dia bilang gini, Yerusalem Yehuda, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Ayat yang ke-21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ini nih yang Yosafat lakukan untuk menghadapi 3 bangsa besar itu, Bapak Ibu. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dengan pakaian kudus yang semarak. Bapak Ibu bisa bayangin ya,
Ini orang mau bertempur, orang mau berperang, di depan kita nih, bayangin ya, di depan kita, orang udah bawa lembing, bawa panah, bawa parang, samurai dan lain sebagainya. Tapi kita disuruh sama pemimpin kita, bawa gembus, bawa kecapi, bawa trompet, untuk memuji-muji Tuhan. Apakah kita bakalan menang? Di depan sana bawa tombak, panah, siap tembak kita Bapak Ibu. Tapi Yosafat bilang, Yosafat memilih orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Secara manusia nggak akan menang. Tapi Bapak Ibu lihat yang dilakukan, yang terjadi. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang yang bersenjata tadi, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian pujian bagi Tuhan. Saya kalau baca ayat ini Bapak Ibu tiba-tiba keingat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Saya ditekan sama kondisi, saya ditekan sama keadaan situasi. Yang saya lakukan, saya terus berseru sama Tuhan. Saya nyanyikan nyanyian yang pujian bagi Tuhan. Dikatakan gini, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat selanjutnya. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Moab, Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah Bapak Ibu. Ayat yang ke-24, langsung ke ayat 24. Ketika orang Yehuda selesai mereka beria-ria menyanyi-nyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan yang dahsyat. Ayat yang 24 dikatakan gini, ketika Yehuda tiba di tempat peninjauan, di padang gurun yang tadinya berdiri orang-orang raksasa, orang-orang yang bawa lembing, orang-orang yang bawa senjata, dikatakan gini, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai hantaran di tanah, tidak ada satupun yang terluput. Bapak Ibu lihat, mereka hanya datang bawa alat musik kecapi, mereka hanya memuji-muji Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan ganti berperang melawan mereka semua. Saya baca ayat ini, Bapak Ibu tahu enggak, Januari saya aktif pelayanan di sini. Beberapa kali saya diundang pelayanan di sini. Pada bulan Januari saya punya dua teman baik. Dua teman baik saya ini tiba-tiba kita lagi nongkrong terus mereka bilang gini, Ian, salah satu teman saya bilang, kita kan kerja ya, tapi kan kita nggak tahu kerja kita akan sampai kapan. Gimana kalau kita tetap kerja, tapi kita ada income tambahan. Kita bangun bisnis yuk. Saya punya rumah, tanah di dekat titik 0 point ya, yang ada di puncak. Kita bangun kafe yuk di sana. Banyak orang lagi pada suka ke sana tuh, sepedaan dan lain sebagainya. Pasti bisnis kita akan maju di sana. Saya waktu itu dengar itu, oh ya, karena teman dekat juga, ya udahlah kita bangun bisnis bareng-bareng. Waktu itu investasi awal ya nggak banyak sih, 100-an juta lah. Uang saya waktu itu ada sekitar 100-an juta, karena tahun lalu saya baru ambil rumah, DP juga lumayan gede, isi rumah dan lain sebagainya. Jadi uang saya waktu itu ya kisaran sekitar 100-an juta lah. Saya bilang oke, ya udah, daripada duit ini nganggur, ya udah saya masukin lah ke situ. Tiba-tiba kita udah hitung, ternyata meleset dari dugaan kita. Yang tadinya masing-masing orang sekitar 100-an juta, naik jadi per orang sekitar 300 juta sekian. Yang saya harus lakukan, karena udah kecemplung di situ, yang saya harus lakukan itu 300 juta berapa ya kita transfer. Udah kecemplung di situ, ya udahlah, mau nggak mau, ya udah saya cari pinjaman. Januari saya pinjam dan untuk untuk berinvestasi di situ. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba bulan Maret, Januari, Februari, Maret, tiba-tiba teman saya hilang. Dia bawa uangnya, terus kita kehilangan uang. Saya dan teman saya yang satunya lagi kehilangan uang
sekitar 400 juta. 300 juta sekian plus bunga-bunganya sekitar 400 juta. Bagi saya, yang saya waktu itu lagi nggak ada uang lebih, saya juga bukan berasal dari keluarga yang bisa support keuangan ya ketika lagi kondisi seperti itu. Saya udah nggak ada harapan lagi. Saya mau jual mobil pun nggak akan ketutup ke sana. Kemudian kalau dilihat dari gaji saya juga ya belum 3 digit untuk bisa tutupin itu Bapak Ibu. Hari-hari saya lalui dengan ketakutan. Saya mulai dihubungin sama debt collector, ditanya kapan bisa melakukan pembayaran. Saya datang ke bank, saya minta restruktur, tapi karena ada sebagian yang saya ambil bukan dari bank tapi dari online, akhirnya itu kan tenornya sangat dekat tapi bunganya tinggi, akhirnya bunga jadi akhirnya jadi gede banget Bapak Ibu. Saya mulai diteror, saya mulai dihantui, saya mulai setiap kali pulang kantor saya cuman bisa bilang, Tuhan, ini apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya udah gak ada lagi yang bisa saya lakukan. Saya udah jual beberapa barang, saya jual ini untuk tutupin untuk sesuatu yang saya sampai bilang gini, Tuhan saya nggak lagi jahatin orang. Saya nggak pernah hidup saya nyusahin orang lain Tuhan. Malah yang ada tuh saya selalu disusahin. Papa saya tinggalin saya harus hidupin mama saya dan lain sebagainya. Berkali-kali kepahitan, rasa pahit itu selalu ada dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah menjahatin orang lain. Tapi kenapa saya harus hadapin seperti ini? Saya selalu bilang, tapi yang selalu keluar dari hati saya selalu bilang bahwa saya tetap memandang kebaikan Tuhan. Saya percaya Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu esa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu agung. Di dalam saat saya lagi nyetir pulang ke rumah, saya selalu putar worship, saya menyembah Tuhan di saat saya lagi takut. Bahkan ketika saya lagi berusaha untuk menekan pengeluaran saya supaya biaya saya, supaya uang-uang bisa dialokasikan kepada penutupan utang tersebut. Saya harus naik KRL, saya nggak bawa mobil dari rumah saya ke stasiun itu jalan sekitar 4 kilo. Saya jalan kaki, naik KRL, di saat KRL saya dengar lagu worship. Saya bisa nangis di dalam kereta karena apa? Karena saya bilang Tuhan, saya udah nggak ada kekuatan lagi Tuhan. Saya mau jual apa lagi Tuhan? Saya mau bilang ke orang tua saya juga nggak bisa kasih uang. Yang ada mereka bakalan takut, mereka akan panik dan lain sebagainya. Yang saya bisa andalkan cuma bisa andalkan Tuhan aja. Hari-hari saya benar-benar kelam banget. Waktu Kak Wardo undang saya untuk melayani di sini, saya selalu bilang bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Saya selalu bilang kepada jemaat Tuhan yang ada di sini, Tuhan tuh baik. Tapi di saat saya ngomong begitu, di hati kecil saya bilang gini, mana sampai hari ini utang lu gak lunas. Sampai hari ini lu masih dikejar-kejar utang. Next. Sampai satu titik, debt collector itu hubungin semua teman-teman saya, hubungin semua followers Instagram saya. Kemudian mereka mulai tebarkan informasi-informasi begitu. Bilang ke Rian Adam, lunasi utang. Udah saya dikejar-kejar, saya ditakut-takutin, mereka permalukan saya di depan banyak orang Bapak Ibu. Secara manusia saya udah gak kuat banget. Tapi saya bilang, seperti yang Yosafat lakukan, saya selalu mengarahkan mata saya kepada kedahsyatan Tuhan. Sekalipun saya dikepung oleh 3 bangsa besar, saya tetap percaya bahwa Tuhan yang akan memimpin saya. Tuhan yang akan membela saya. Hari demi hari, 7 bulan saya harus melewati hal demikian Bapak Ibu. Saya gak bisa melihat apapun. Yang hanya saya lakukan adalah saya hanya bisa mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Sampai akhirnya di bulan Agustus, kalau Bapak Ibu temenan sama saya di Instagram, tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya, dalam pikiran saya ketika saya lagi di KRL, di kereta, tiba-tiba Tuhan taruh, Rian, coba kamu cross check project yang biasa kamu lakukan. Karena saya bekerja di perusahaan perusahaan besar, sehingga segala sesuatu ada porsi-porsinya. Saya biasanya saya bersama dengan tim yang saya pimpin, biasanya hanya eksekutor. Tapi untuk capex biayanya itu kita biasanya nggak akan cross check ke sana. Karena ada procurement dan finance yang biasa kawal hal tersebut. Tapi tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya untuk coba
cek setiap proyek yang kamu lakukan. Singkat cerita, tiba-tiba saya menemukan perusahaan harusnya mengeluarkan juta saja yang perusahaan keluarkan, Bapak Ibu. Sampai akhirnya direktur perusahaan panggil, Rian, masuk ke ruangan saya. Tiba-tiba dia bilang, saya berterima kasih atas apa yang sudah kamu lakukan dan ada berkat, ada sesuatu yang akan saya berikan buat kamu. Bapak Ibu tahu, saya butuh uang sekitar 400 juta. Tiba-tiba saya ditransfer sama perusahaan senilai apa yang saya lagi butuhkan, Bapak Ibu. Saya ditransfer sekitar 400 juta, Bapak Ibu. Dan saya langsung tertutup semua utang-utang tersebut. Tujuh bulan saya nggak melihat apapun dalam kehidupan saya. 7 bulan saya hanya menghadapi air mata demi air mata dalam kehidupan saya. 7 bulan saya menghadapi ketakutan demi ketakutan. Ditakut-takutin, debt collector, dihubungin teman-teman saya sampai dibilang seperti itu. Sampai orang tanya, Rian, lu lagi ngapain? Lu kenapa begini? Ada orang yang jadi kasihan, ada orang yang malah jadi omongan, ejek-ejekan. Di saat itu saya benar-benar tertekan banget. Yang saya bisa lakukan seperti Yosafat lakukan. Dia tersujud di hadapan Tuhan. Tapi tetap matanya mengarahkan kepada Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Apapun kondisi kita hari-hari ini Bapak Ibu. Apapun situasi kita hari-hari ini. Ketika kita tetap memandang kebaikan Tuhan. Tetap berkata bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Seperti yang bangsa Israel alamin. Mereka dikepung oleh 3 bangsa besar. Secara kekuatan mereka gak bisa hadapin. Tapi apa yang mereka alami? Mereka mengalami kemenangan. Mereka gak pegang senjata. Tapi ketika mereka tiba di medan pertempuran. Mereka lihat apa? Semuanya udah jadi bangkai. Hal yang sama Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Kalau itu bisa Tuhan genapi dalam kehidupan saya percaya setiap masalah yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini, ada berkat Tuhan yang Tuhan tuh udah gak sabar pengen curahkan. Tuhan tuh udah gak sabar pengen kasih. Tuhan tuh udah gak sabar pengen kasih pemulihan buat keluarga. Tuhan udah gak sabar pengen kasih pekerjaan yang baru buat Bapak Ibu. Tuhan udah gak sabar pengen kasih beasiswa buat teman-teman yang masih muda pengen kuliah. Tuhan udah gak sabar pengen kasih kesembuhan buat Bapak Ibu. Tapi Tuhan pengen lihat respon kita hari ini Bapak Ibu. Apakah sampai hari ini mata kita tetap kita tujukan kepada Tuhan. Tetap melihat kedahsyatan bukan melihat kepada kondisi. Hari-hari ini yuk sama-sama kita taruh hati kita. Untuk selalu melihat kedahsyatan Tuhan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun kondisi kami hari-hari ini Tuhan Yesus. Apapun situasi kami hari-hari ini Tuhan. Mungkin hari-hari ini orang tua kami melukai kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini anak-anak kami melukai kami sebagai orang tua Tuhan. Mungkin hari-hari ini istri kami melukai kami atau suami kami melukai kami Tuhan Yesus. Atau mungkin hari-hari ini ada anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami seperti hamba-Mu alami Tuhan. Terjerat dalam suatu utang Tuhan. Tuhan aku berdoa Tuhan Yesus. Dari mimbar-Mu yang kudus. Mengalir berkat-Mu dalam kehidupan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Aku perkataan blessing. Aku perkatakan blessing Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Tuhan atau ada mungkin di antara jemaat Tuhan pada siang hari ini yang sedang merindukan kesembuhan Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakit mereka Tuhan Yesus. Bukankah firman-Mu berkata bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter Tuhan? Sembuhkan Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan. Rabashiki aradabata karadabashi. Orabata karadabashiki aradabalabalabashiki. Pulihkan Tuhan Yesus. Jamah Tuhan Yesus. Apapun masalah mereka Tuhan, berikan solusi terbaik Tuhan Yesus.
kia radabataka radabash.